orang yang murtad dari Allah yang hidup itu akan menjadi jahat. Kata murtad di sini itu bukan berarti orang pindah agama ya. Oh, dari Kristen dia pindah ke agama yang lain. Enggak. Murtad itu bisa jadi dia masih Kristen, tetapi dia sudah tidak mempercayai kuasa Tuhan, dia sudah meragukan Tuhan. Setiap minggu dia masih ke gereja, tetapi dia meragukan Tuhan. Maka itu namanya kita sudah murtad secara rohani. Artinya apa? Masih beragama Kristen tapi sudah tidak lagi mempercayai kuasa Tuhan. Itu banyak di sekeliling kita. Nah, orang-orang seperti itu kata firman Tuhan akhirnya hatinya itu akan menjadi jahat. Saya banyak ketemu dengan orang yang berkata, aduh Bu, saya memang ya Kristen ya Bu. Bahkan banyak bilang, saya memang pelayan Tuhan Bu, tapi kayaknya saya sudah gak percaya lagi bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Karena persoalan hidup yang saya alami itu begitu berat. Ya, atau karena kekecewaan yang kita alami ya dalam hidup kita. Ada orang yang akhirnya misalnya anaknya meninggal. Lalu dia berkata, saya sudah gak percaya lagi ada Tuhan Bu. Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa anak saya meninggal kecelakaan? Nah, saudara hati-hati. Tapi dia masih ke gereja. Namun hatinya sudah murtad dari Allah yang hidup. Ya, dan ketika seseorang itu sudah mulai murtad, tidak percaya lagi pada firman, tidak percaya lagi kepada Tuhan, maka lambat atau cepat atau lambat, hatinya itu akan menjadi jahat. Karena itu firman Tuhan berkata di sini buat kita semua, ya waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, menjadi jahat itu ya tanpa terasa. Semua orang tidak berniat menjadi jahat. Nggak ada orang yang saya mau jahat, nggak ada. Tetapi waktu hubungan kita dengan Tuhan terlepas, waktu hubungan kita dengan Tuhan jauh, waktu kita tidak lagi percaya pada Tuhan, kita nggak lagi percaya pada janji Tuhan, maka tanpa kita sadari saudara, kita akan mulai berubah menjadi jahat dan diawali dari hati. Karena itu firman Tuhan berkata, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat dan tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ya, karena itu saudara, apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun persoalan kita, jangan pernah menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Jangan kurangi ya kepercayaanmu kepada Tuhan, apapun seberat bagaimanapun ya. Selama saya mengiring Yesus ada begitu banyak penderitaan, air mata yang saya alami. Tapi saya tidak pernah berkata, Tuhan engkau tuh jahat. Kenapa begini? Kenapa engkau lakukan itu? Saya tidak pernah murtad terhadap Tuhan. Saya tetap berkata, berusaha meyakinkan diri, menaklukkan daging dan berkata, aku percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Ya, supaya kita jangan murtad hatinya. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 13. Bagaimana supaya kita ini tidak jatuh? Ya, bagaimana orang-orang di sekeliling kita supaya tidak jatuh? Maka ayat 13 firman ini berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih didapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya saudara, kita harus saling menasehati, itu wajib. Kalau kita melihat ada teman kita yang berbuat salah atau tidak benar hidupnya, ya tidak apa-apa, mari kita menasehati dia di dalam kasih. Ya, jangan memusuhi dia. Banyak orang itu sekarang saudara karena tidak mau repot, malah saya berurusan sama dia, mending saya menjauh aja, musuhan aja. Itu bukan jalan keluar. Kita harus mulai belajar sebagai anak-anak Tuhan, mari kita saling menasehati. Kita berdoa dulu, ya, dan pastikan itu datang dari satu sikap kasih. Sehingga kita bisa menasehati orang, ya, tapi memang yang namanya nasihat itu kan, ya, ada yang bisa terima, ada yang tidak bisa terima.
Yang penting kita sudah menasehati, perkara dia terima atau tidak, yaitu kembali dia urusannya dengan Tuhan. Tapi tentunya kita menasehatinya dengan dasar karena kita mengasihi. Ya, salah satu cara untuk kita ini melihat orang di sekeliling kita tidak murtad, mari kita nasihati. Nasihati saudaramu, nasihati anakmu, nasihati suamimu, nasihati istrimu. Kita semua harus saling menasihati setiap hari. Ya, coba kita introspeksi diri dan kita cek, saudara. Setiap hari adakah satu orang saja yang kita nasihati? Entah itu anak kita harus belajar. Ya, menjadi orang yang menasihati. Misalnya sebagai kepala keluarga, bapak-bapak. Ya, engkau harus menasehati anakmu. Misalnya ya satu hari ya engkau mungkin tidak sempat ketemu ya lewat WA. Nak, ya ingat ya, pegang firman Tuhan, berjalan dalam kekudusan supaya hidupmu disertai Tuhan. Itu adalah nasihat. Mungkin engkau hanya mengirim itu lewat WA. Ya, tetapi anakmu akan membaca itu, dan nasihat itu adalah sesuatu yang akan menolong orang untuk tidak tersesat. Kita tidak tahu, mungkin tiba-tiba kita diingatkan Tuhan seseorang. Ya, lalu kita digerakkan untuk mengirimkan ayat kepada dia. Mungkin dia lagi sedang ada dalam pergumulan yang berat. Lalu ketika Tuhan menggerakkan kita kirimkan ayat yang menasehati dia. Ya, bisa jadi itu menjadi sebuah kekuatan sehingga dia yang tadinya sudah mau murtad, akhirnya kembali percaya. Ya, mari kita bertanya, setiap hari adakah orang yang kita nasihati? Tuhan bilang selama dikatakan hari ini, nasihatilah. Ya, mari kita mulai belajar, minta kepekaan dari Tuhan. Setiap hari minimal ada satu orang yang saudara nasihati. Entah itu anakmu, suamimu, istrimu, ya bahkan mungkin orang tua atau teman di kantormu. Ya, nasihati saudara. Ya, misalnya kita lihat teman kita lagi ya termenung, datang aja. Kenapa kamu termenung? Ya, percaya bahwa semua ujian yang kau alami itu tidak pernah melebihi batas kekuatanmu. Kita gak usah pakai itu ayat firman Tuhan yang kita ngomong itu tertulis dalam ini, gak usah. Ucapkan dari mulut kita firman itu sebagai nasihat, karena nasihat yang terbaik itu firman Tuhan. Maka nasihat itu akan bekerja bagi hidup orang lain. Bagi anakmu ucapkan nasihat saudara ya. Selama masih dikatakan hari ini ya, artinya selama kita hidup. Karena setiap kita hidup hari ini itu masih ada ya. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Kita semua sudah mendapat bagian di dalam Kristus, asal saja. Atau dengan kata lain, yang penting ya kita berpegang teguh ya sampai pada akhirnya.